Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Bapak dan Ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang pembekalan studi lapangan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Ada pepatah bahwa tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta maka tidak produktif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Indarto, Bidang Suara dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Apa yang akan kita capai bersama dalam mata pelatihan ini, dalam pelatihan ini kompetensi program pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu mewujudkan sosok kepemimpinan melayani yang diindikasikan dengan kemampuan membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi, dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara, dan mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Bagaimana struktur kurikulumnya? Agenda pertama, pelatihan kepemimpinan pengawas, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua, kepemimpinan pelayanan, dan agenda ketiga, pengendalian pekerjaan. Agenda keempat, aktualisasi kepemimpinan. Ada dua materi, studi lapangan dan aksi perubahan. Kita berada di agenda keempat untuk studi lapangan. Mana posisi kita saat ini, Bapak dan Ibu-ibu? Kita berada di hari ke-15 setelah Bapak dan Ibu-ibu menerima materi pelayanan publik digital. Selanjutnya itu pembekalan studi lapangan pelayanan publik sebanyak 3 JP. Nanti hari ke-20 dan 24 Bapak dan Ibu melakukan studi lapangan pelayanan publik. Hari ke-25 berbagi pengalaman hasil studi lapangan pelayanan publik. Ini keterkaitan antar agenda Bapak dan Ibu-ibu. Agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara terdiri dari 2 materi, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Ini memberikan dasar kepada Bapak dan Ibu bagaimana bersikap, tindak, dan bertingkah laku dalam memberikan layanan publik. Studi lapangan ini merupakan best practice pelayanan publik. Bapak dan Ibu sudah dibekali dengan agenda kepemimpinan pelayanan, terdiri dari 4 materi, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, ketiga membangun tim efektif, dan keempat kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Juga Bapak dan Ibu sudah dibekali dengan agenda pengendalian pekerjaan, agenda ketiga materi pertama teknik komunikasi publik, kedua perencanaan kegiatan pelayanan publik, ketiga penyusunan RKA pelayanan publik, keempat pelayanan publik digital, dan selanjutnya nanti manajemen mutu, yang keenam manajemen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Bapak dan Ibu pada waktu studi lapangan, praktis, terus bagaimana pelayanan publik di lokus, bagaimana prestasi atau penghargaan yang telah diterima, kemampuan menghasilkan terobosan besar atau prioritas nasional
yang diperoleh dari informasi media sosial, list secara nasional, dan lain-lain ya. Dengan melakukan studi lapangan, ya, Bapak dan Ibu bisa melihat keunggulan dan strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelayanan publik di lokasi dilaksanakan studi lapangan ya. Diharapkan Bapak dan Ibu bisa mengambil pelajaran ya, lesson learned ya. Ini sebagai bahan untuk laporan kelompok, dan Bapak dan Ibu bisa melakukan adopsi dan adaptasi keunggulan ya. Ini sebagai bahan untuk laporan individu ya. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan studi lapangan ini, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ya ide aksi perubahan ya, ide aksi perubahan, dan dilanjutkan dengan berbagi pengalaman hasil studi lapangan ya, hasil studi lapangan. Agenda kepemimpinan pelayanan ya. Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mendiagnosa masalah dan mengenali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Ada 4 mata pelatihan yang telah Bapak dan Ibu terima, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, untuk agenda pengendalian pekerjaan, agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mengendalikan kegiatan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 7 mata pelatihan. Yang pertama, teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, yang keenam manajemen mutu, pengawasan, dan yang ketujuh pengendalian pelaksanaan kegiatan. Bapak dan Ibu, sementara untuk agenda aktualisasi kepemimpinan, agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan kemampuan mengaktualisasikan kapasitas kepemimpinan melayani ya, melalui pengalaman best practice pengendalian kegiatan pelayanan publik dan aplikasinya dalam aksi perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada 2 mata pelatihan, yaitu studi lapangan pelayanan publik, dan yang kedua aksi perubahan kinerja pelayanan publik ya. Ini deskripsi mata pelatihan studi lapangan. Deskripsi singkatnya yaitu memfasilitasi peserta mengaktualisasikan kepemimpinan yang melayani untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan pelayanan publik. Sedangkan hasil belajarnya, peserta mendapatkan lesson learned, mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik sesuai lokusnya. Sementara untuk indikator hasil belajarnya, yang pertama menjelaskan tahapan pembelajaran studi lapangan, yang kedua menyusun lesson learn, adopsi dan adaptasi keunggulan, serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, dan yang bagi pengalaman hasil studi lapangan. Ini untuk materi pokoknya. Yang pertama tahapan pembelajaran studi lapangan, kedua lesson learn, adopsi dan adaptasi, serta strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, dan ketiga berbagi pengalaman hasil studi lapangan ya. Waktunya ada 33 jam pembelajaran ya. Untuk pembekalan studi lapangan ada 3 jam pembelajaran untuk sore ini. Yang berikutnya studi lapangan ke lokus sebanyak 24 jam pembelajaran dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan sebanyak
jam pembelajaran. Untuk tahapan pembelajaran studi lapangan, pertama persiapan, ya. Peserta mengenali tuntutan mata pelatihan dalam agenda pembelajaran, mengenali fokus sesuai lokusnya, ya. Yang ketiga, menentukan kebutuhan data atau informasi dan metode pengumpulan data atau informasi. Berikutnya tahap pembelajaran studi lab untuk pelaksanaan, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data informasi, verifikasi key success factor, ya, keunggulan strategi peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik di lokus. Yang kedua, menetapkan key success factor yang dominan dalam pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik dengan pembobotan. Berikutnya, mengidentifikasi key success factor yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan keunggulan strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik di lokus dan memberikan alternatif rekomendasi untuk menjaga keberlangsungan tersebut. Dan untuk tahap pembelajaran studi lapangan berikutnya, laporan. Jadi peserta menuliskan laporan lesson learn dan bahan paparan untuk kelompok, dan berikutnya membuat laporan adopsi dan adaptasi. Ini untuk laporan individu. Untuk konsepsi pembelajaran studi lapangan, ya, Bapak dan Ibu, untuk studi lapangan, studi metode pembelajarannya dengan melakukan kegiatan kunjungan, ya. Ada metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, wawancara, mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan menurut Nigel Bevon dan Thomas Sharon 2009. Selanjutnya, peserta merumuskan keunggulan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik sesuai lokusnya. Karena saat ini musim pandemi, maka dilakukan dengan virtual dan juga searching di internet terkait dengan lokus yang ada. Bapak dan Ibu-Ibu, selanjutnya untuk skenario pembelajaran studi lapangan, ya. Yang pertama yaitu memeriksa permasalahan di lapangan dan melakukan komparasi substansi pembelajaran dengan implementasinya di lokus untuk mendapatkan pembelajaran tentang key success factor, ya, dengan menerapkan model problem solving untuk memecahkan masalah dengan framework peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Yang kedua, yaitu melatih peserta melakukan observasi lapangan pada situasi kompleks di lapangan untuk memiliki empati dengan mendalami, melihat, mendengar, dan mengambil simpulan. Peserta bisa mengambil lesson learn, adopsi, dan adaptasi dengan framework peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peserta. Untuk lokusnya, ya, untuk lokus ada apa saja, ya, di lokus, apa lesson learn-nya yang bisa diambil, ya, termasuk keunggulannya, sehubungan dengan konteks yang dipelajari dengan agenda 2, agenda 3, ini perlu digali oleh peserta, ya. Bagaimana peserta melakukan komparasi secara teori seperti apa dan realita di lapangan seperti apa. Selanjutnya, ya, untuk fokusnya, ya, apa saja yang ada di tempat itu, ya, apa yang akan dipelajari, informasi apa yang ingin diperoleh, ya, bagaimana menggali faktor-faktor keberhasilan yang tidak nampak. Ini harus diperhatikan oleh peserta, bagaimana peserta bisa menggali informasi yang ada di lokusnya tentang kesuksesan yang diperoleh
apa yang menjadi kunci keberhasilan dari program-program yang ada di Locus. Perlu juga diperhatikan ya, waktunya, kapan mulainya, bagaimana memulainya, waktu yang dibutuhkan ya, terkait dengan studi lapangan yang dilaksanakan. Bagaimana untuk biayanya ya, itu juga perlu diperhatikan, biaya yang ada yang digunakan di Locus untuk melaksanakan kegiatan ya. Ini harus diperhatikan oleh peserta sehingga pelaksanaan studi lapangan bisa berhasil dengan baik ya. Bapak dan Ibu-ibu yang perlu diperhatikan untuk fokus pembelajaran studi lapangan ya. Di agenda kepemimpinan pelayanan ada 4 materi ya. Diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, yang ketiga membangun tim efektif, keempat kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan untuk agenda ketiga ya, pengendalian pekerjaan ya, untuk materinya teknik komunikasi publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, kelima manajemen mutu, keenam manajemen pengawasan, dan 7 pengendalian pelaksanaan kegiatan ya. Dengan berbekal agenda 2 dan agenda ketiga ini ya, Bapak dan Ibu-ibu dari Locus yang ada ya, dengan Bapak dan Ibu melakukan studi lapangan di Locus yang ada, Bapak dan Ibu-ibu dapat mengambil lesson learn-nya ya. Lesson pembelajaran apa yang diperoleh dengan adanya studi lapangan yang telah dilakukan, melakukan adopsi dan adaptasi kepemimpinan melayani pelayanan ya. Dari subjek Locus ini dapat berupa individu, petugas pelayanan, tim kerja pelayanan, ya, masyarakat yang dilayani, alur atau prosedur pelayanan, manajemen kinerja pelayanan, kebijakan pelayanan, tempat atau situasi pelayanan, media pelayanan, dan lain-lain ya. Bapak dan Ibu-ibu, dari deskripsi Locus, Bapak dan Ibu-ibu bisa menggali tentang profil instansi, ya, organisasi atau unit satuan kerja sesuai Locusnya. Yang kedua, deskripsi pelayanan publiknya seperti apa ya. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen-komponen yang penting dalam pelayanan prima. Sukses faktornya apa saja ya. Keunggulan strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik di Locus. Yang keempat, menetapkan sukses faktor yang dominan dalam peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik dengan cara pembobotan. Yang kelima, mengidentifikasi sukses faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan keunggulan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik di Locus dan memberikan alternatif rekomendasi untuk menjaga keberlangsungan tersebut. Yang keenam, merumuskan lesson learn hasil studi lapangan ya, untuk di Locus. Dan untuk lesson learn kepemimpinan pelayanan ya, yang perlu digali terkait dengan peran kepemimpinan, inovasi pelayanan, kompetensi dan pemberdayaan sumber daya manusia, penerapan manajemen mutu dalam pengawasan dan pengendalian pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, dan lain-lain ya. Bapak dan Ibu-ibu sudah dibekali dengan agenda 2 dan agenda ketiga ya. Ada 4 materi di agenda kedua dan 7 materi di agenda ketiga ya. Selanjutnya dituangkan dalam dokumentasi laporan kelompok yang didukung dengan data dan informasi yang relevan serta disajikan secara menarik. Sangat disarankan Bapak dan Ibu-ibu ya, membuat laporan kelompok dibuat juga dalam bentuk video pendek ya. Untuk adopsi dan adaptasi pembinaan pelayanan ya, melayani ya, action plan-nya di tempat kerja ya, untuk laporan individunya, rumusan lesson-nya,
untuk adopsi dan adaptasi berisi dari profil organisasi. Profil organisasi ini profil organisasi unit kerja Bapak dan Ibu-Ibu, profil pelayanan seperti apa. Berikutnya analisa masalah pelayanan. Yang berikutnya keempat, strategi penyelesaian masalah. Dan strategi penyelesaian masalah ini ada terobosan inovasi, tahapan kegiatannya, sumber daya yang memuat peta dan pemanfaatannya. Yang keempat, manajemen pengendalian mutu pekerjaan. Ya, ini dituangkan dalam dokumentasi laporan individu. Ya. Berikutnya untuk desain pembelajaran studi lapangan, hal-hal yang perlu diperhatikan ya, terkait ya, bahwa di lokus ya studi lapangan, untuk di lokus studi lapangan ya perlu diperhatikan penghargaan prestasi yang diperoleh ya, di lokus ya, untuk best practice-nya ya. Terus kapasitas penanganan krisis atau prioritas nasional seperti apa ya. Ini akan mempengaruhi dari penghargaan atau prestasi, kapasitas penanganan krisis atau prioritas nasional, best practice-nya di lokus seperti apa ya. Dilihat, digali untuk pembiayaannya ya, seperti apa ya, pembiayaannya terkait dengan perencanaan penganggaran ya, APBN atau APBND, partisipasi, kerjasama dengan CSR, gratis atau bayar misalnya, itu perlu digali. Untuk proses pelayanannya terkait dengan standar pelayanan, potensi SDM, waktu, penilaian, dan penanganan komplainnya. Ini perlu ada partisipasi atau non partisipasi dari informasi narasumber atau dari responden. Berikutnya komunikasinya, dilihat dari edukasinya, akses informasi, marketingnya, partisipasinya, ya, partisipasi masyarakat seperti apa. Digitalisasi, ya, pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi, otomasi pelayanan. Ya. Berikutnya pengawasan dan pengendalian, dilihat dari manajemen mutu pelayanannya, indeks pelayanannya, dan lain-lain. Ya. Bisa digali lebih dalam terkait dengan poin-poin yang akan diambil di lokusnya. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu-Ibu, ada 7 elemen kualitas pelayanan ya, yang perlu Bapak dan Ibu-Ibu perhatikan terkait dengan yang pertama, fokus customer ya, fokus pelanggan ya. Berikutnya yaitu relationship management, keterlibatan pegawai ya, pendekatan proses kepemimpinan seperti apa ya. Terus ada perbaikan terus menerus atau tidak di organisasi itu, bagaimana pengambilan keputusan berbasis bukti ya. Ini model pembelajaran studi lapangan Bapak dan Ibu-Ibu. Bapak dan Ibu-Ibu di lokus ya, Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat bagaimana lokus melakukan identifikasi permasalahan ya. Setelah diidentifikasi permasalahannya, bagaimana analisis permasalahannya, terus alternatif solusi atau rekomendasi yang dilakukan ya. Dari identifikasi permasalahan dan analisis permasalahan, ini akan menjadi trigger keterkaitan dengan aksi perubahan. Sementara untuk alternatif solusi atau rekomendasi ini sebagai refleksi ya, ke aksi perubahan, Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat bagaimana case sukses faktornya ya, di lokus kunci keberhasilan ya, faktor-faktor kunci keberhasilan di lokus ya, di lokus. Nah, bagaimana keterkaitannya, pelayanan, prestasi, penghargaan, dan seterusnya. Bagaimana kapasitas penanganan krisis atau prioritas nasional, bagaimana pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publiknya,
dari kasus faktor ini Bapak dan Ibu-ibu dilihat ya dari unsur manajemen ya, proses manajemennya, SWOT, planning, organizing, actuating, controlling ya. Ini bisa menjadi platform bahan bakarnya. Bapak dan Ibu-ibu dari pelaksanaan studi lapangan ya, maka Bapak dan Ibu bisa mengambil lesson learn ya, pembelajaran dari hasil studi lapangan ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu berbagi pengalaman ya, hasil studi lapangan ya, dengan ada refleksi sebagai jembatan ke aksi perubahan, sebagai trigger keterkaitan dengan aksi perubahan, sehingga Bapak dan Ibu-ibu bisa melakukan adopsi dan adaptasi kepemimpinan hasil studi lapangan ya. Untuk pelaksanaan pembelajaran studi lapangan ya, Bapak dan Ibu-ibu ini dilakukan pendalaman dengan mata pelatihan dengan dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda ketiga. Bapak dan Ibu-ibu melakukan identifikasi decision faktor pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, memilih faktor yang dominan ya, melakukan pembobotan, mengidentifikasi faktor sukses yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, yang dapat memberikan rekomendasi keberlangsungan ya, ini perlu dilihat ya, perlu dilihat dan bagaimana leadershipnya, planning dan budgetingnya, jaring kerjanya, kolaborasinya, pemanfaatan teknologinya, kualitas dan profil SDM, dan nilai apa yang bisa diambil ya. Selanjutnya kita perlu melihat urgensi dilakukan perubahan, problem yang mendasari perubahan, dan tahapan perubahan. Lesson learn dari hasil studi lapangan, kita bisa mengambil lesson learn pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Selanjutnya Bapak dan Ibu berbagi pengalaman hasil studi lapangan, melakukan refleksi sebagai jembatan ke aksi perubahan ya, sebagai trigger terkaitan dengan aksi perubahan, sehingga selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengambil adopsi dan adaptasi kepemimpinan hasil studi lapangan ya. Ini untuk skema pembelajaran studi lapangan Bapak dan Ibu untuk hari ya. Untuk pertama penjelasan ini terkait dengan ya, pembekalan. Terus Bapak dan Ibu melakukan diskusi mandiri ya, terkait dengan di lokusnya, karena Bapak dan Ibu sudah dibentuk kelompoknya. Berikutnya persiapan dan pelaksanaan. Di sini ada pembimbingan, pendampingan dan narasumber yang melakukan virtual count. Bapak dan Ibu melakukan selanjutnya pengumpulan laporan kelompok dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Bapak dan Ibu melakukan pengumpulan laporan individu, terus penyempurnaan hasil studi lapangan ya, dan melakukan penilaian evaluasi studi lapangan. Bapak dan Ibu ya, ini skema pembelajaran studi lapangan. Untuk hari pertama sebenarnya pembekalan persiapan akhir pembelajaran studi lapangan. Hari pertama itu Bapak dan Ibu sudah melakukan ya, narasumber, ada ceramah dari narasumber di lokusnya di lokus masing-masing melalui virtual ya. Berikutnya hari kedua setiap kelompok mengumpulkan data dan informasi secara mendalam. Bukan ini juga ada pendalaman dari narasumber di lokus, perlu dipersiapkan ya, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan lokus, data-data apa yang diperlukan, informasi apa yang diperlukan, silakan
digali, ada diskusi kelompok sesuai kelompoknya, sesuai lokusnya untuk memperdalam terkait dengan lokus lokasi studi lapangan. Hari ketiga peserta membuat laporan kelompok dan individu dengan mengidentifikasi basic faktornya, best practice dalam perspektif atau pelatihan agenda 2 dan agenda 3 menggunakan pendekatan peningkatan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik, memilih faktor-faktor yang dominan, mengidentifikasi faktor sukses yang perlu diperhatikan keberlangsungan pelayanan publik, memberikan rekomendasi menjaga kelangsungan keunggulan pelayanan publik. Hari keempat, ini validasi hasil diskusi. Ini ada seminar untuk kelompok dan sebagai bahan laporan kelompok, unsur laporan individu. Dan hari kelima itu berbagi pengalaman. Bapak dan Ibu-ibu, ini contoh teknis pembagian kelompok studi lapangan berdasarkan lokusnya. Yang model pertama, studi lapangan dilaksanakan lokus ke satu dinas atau unit kerja terpilih pada satu instansi pemerintah. Model kedua, studi lapangan dilaksanakan lokus ke beberapa dinas unit kerja terpilih secara bersamaan pada satu instansi pemerintah. Model ketiga, studi lapangan dilaksanakan lokus pada satu inovasi atau satu instansi pemerintah secara tematik. Itu model-model adalah contoh. Kalau di kita ada model, kita gunakan model kedua, studi lapangan dilaksanakan di lokus ke beberapa dinas instansi pemerintah, tapi sesuai dengan kelompoknya. Bapak dan Ibu-ibu, ini best practice contoh Dinas Pariwisata Kabupaten X. Yang pertama, untuk persiapannya, peserta dalam kelas 40 orang dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok mempelajari kondisi atau profil sesuai dengan lokusnya dengan menggunakan substansi pembelajaran agenda 2 dan agenda 3. Peserta diperbolehkan pembagian sesuai lokusnya dengan gambaran target informasi dan target generalisasi best practice-nya. Setiap kelompok membuat daftar kebutuhan data atau informasi dengan fokus utama mengidentifikasi kasus faktornya, best practice manajemen pengendalian pelayanan publik di lokusnya dalam perspektif pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Untuk pelaksanaannya, setiap peserta dalam kelompok berbagi tugas untuk melakukan pengumpulan data dan informasi serta pendokumentasian kegiatan di lokusnya. Selanjutnya, peserta dalam kelompok masing-masing melakukan serangkaian diskusi pembelajaran studi lapangan sehingga mendapatkan rumusan lesson learn sebagai bahan laporan kelompok. Selanjutnya merumuskan poin-poin umum adopsi dan adaptasi yang peroleh dari rumusan lesson learn sebagai bahan laporan individu. Dan berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Pembagian kelompok, Bapak dan Ibu-ibu, ada pembagian kelompok untuk studi lapangan yang dibagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3, dan kelompok keempat. Untuk komponen laporan studi lapang, untuk laporan kelompok, profil instansi, organisasi atau unit satuan kerja penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, deskripsi pelayanan publiknya. Yang ketiga, keunggulan atau sukses faktor strategi keunggulan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Keempat, keberlangsungan keunggulan strategi pengawasan atau pengendalian pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang kelima, lesson learn hasil studi lapangan. Ini untuk laporan kelompok, dituangkan dalam dokumentasi laporan kelompok yang didukung dengan data dan informasi yang relevan serta disajikan secara menarik. Sangat disarankan dibuat juga dalam bentuk video pendek.
Untuk laporan individu, Bapak dan Ibu-Ibu setelah memuat laporan kelompok, maka penyusunannya memperhatikan rumusan assessment untuk mengadopsi dan mengadaptasi dalam pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pengawas di instansi. Dan yang memuat profil organisasi, ini sesuai dengan jabatan peserta, profil pelayanannya, analisa masalah pelayanan, strategi penyelesaian masalah, memuat terobosan inovasi, tahapan kegiatan, sumber daya, peta dan pemanfaatan, manajemen pengendalian, dan mutu pelayanan. Laporan individu ini sebagai refleksi ke aksi perubahan, sebagai trigger keterkaitan dengan rencana aksi perubahan. Terima kasih, selamat berkarya untuk Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, melayani, profesional, dan terpercaya. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.